Lancang kuning berlayar malam, hai berlayar malam. Lancang kuning berlayar malam, hai berlayar malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sanita Afia dari SD IT Bunaya Pekanbaru. Teman-teman tahu nggak apa ya judul lagu yang Afia nyanyikan tadi? Judulnya adalah Lancang Kuning. Lancang Kuning berasal dari provinsi yang Afia tinggali, yaitu Provinsi Riau. Selain dijadikan lagu, Lancang Kuning juga dijadikan sebagai lambang provinsi dan sebagai kisah loh. Begini ceritanya. Konon, pada zaman dahulu, hiduplah seorang wanita tua yang memiliki seorang anak bernama Si Lancang. Mereka berdua tinggal di sebuah gubuk reot di suatu negeri bernama Kampar. Ayah Si Lancang sudah lama meninggal dunia. Ibu Si Lancang bekerja menggarap sawah orang, sedangkan Si Lancang menjadi peternak milik tetangganya. Suatu hari, Si Lancang sudah sampai di puncak kejenuhan hidup miskin. Ia sudah bosan. Ia ingin menjadi orang kaya. Ia pun memiliki ide untuk merantau. Ia pun meminta izin kepada ibunya. "Bu, Lancang ingin merantau. Boleh ya, Bu, boleh ya," mohon Si Lancang kepada ibunya. Walaupun dengan berat hati, tetapi emak Lancang tetap mengizinkannya. "Baiklah Lancang, kau boleh pergi merantau. Tetapi jika sudah menjadi orang kaya nanti, kembalilah pulang kemari." Mendengar jawaban dari emaknya, Si Lancang pun gembira. Ia meloncat-loncat kegembiraan. Sementara emak Si Lancang hanya terpaku melihat kegembiraan anaknya itu. Si Lancang yang melihat emaknya seperti itu pun langsung memeluk dan berkata kepada emaknya, "Tenanglah Mak, jika suatu hari nanti aku sudah menjadi orang kaya, aku akan kembali pulang," ucap Si Lancang. Mendengar ucapan dan janji Si Lancang, emak pun gembira. "Baiklah Lancang, besok pagi-pagi sekali kamu boleh pergi. Nanti malam emak akan membuatkan beberapa bungkus lumping dodak untuk kamu bawa perbekalan selama perjalanan nanti," ucap si emak. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Lancang sudah berangkat dari rumahnya menuju ke pelabuhan untuk pergi merantau. Emak membungkuskannya beberapa buah lumping dodak untuk dibawanya selama berbekalan di perjalanan nanti. Bertahun-tahun sudah ia di rantauan. Ia sudah menjadi pedagang yang kaya raya. Dia memiliki berpuluh-puluh kapal, ratusan anak buah, istrinya pun cantik-cantik loh. Pada suatu hari, ia berkata kepada istri-istrinya bahwa ia akan mengajak istri-istrinya pergi berlayar ke Andalas. Betapa senangnya hati istri-istrinya mendengar ajakan suaminya itu. "Kakanda, bolehkah kami membawa perbekalan yang banyak?" tanya salah satu istri Si Lancang. "Iya Kakanda, kami ingin berpesta pora selama perjalanan nanti," tambah istri Lancang yang lainnya. Lancang pun mengabulkan permintaan istri-istrinya itu. "Wahai istri-istriku, bawalah perbekalan yang banyak. Silahkan melakukan apapun sesuka kalian," ucap Si Lancang. Mendengar jawaban dari Si Lancang, hati istri-istrinya pun sangat senang. Keesokan harinya, Lancang dan anak buah dan istrinya pergi berlayar ke Andalas. Selama perjalanan, semua penumpang di kapal Si Lancang mulai berpesta. Sesampainya di pelabuhan, mereka mulai turun dari kapal. Penduduk di sekitar Sungai Kampar pun mulai berdekatan ke Sungai Kampar. Ternyata sebagian dari mereka masih ada yang ingat wajah Lancang. "Wah, Si Lancang sudah jadi orang kaya," ucap guru mengaji Si Lancang. "Iya, kapalnya juga megah. Syukurlah jika ia masih ingat kampung halamannya ini," tambah teman Si Lancang sewaktu kecil.
Ia pun memberitahukan kedatangan si lancang kepada emak si lancang yang sedang terbaring sakit di rumah. Betapa senangnya hati emaknya mendengar bahwa anak satu-satunya itu telah pulang. "Wah, apa benar si lancang sudah pulang?" tanya si emak. "Iya mak, si lancang sudah pulang," jawab teman lancang sewaktu kecil. Emak pun mulai berdiri dari terbaringnya dan mulai pergi ke pelabuhan. Sesampainya di pelabuhan, emak si lancang memberanikan diri untuk menaiki geladak kapal si lancang. Tetapi saat ia menaiki geladak kapal si lancang, ia dihalangi oleh anak buah si lancang. "Hei wanita jelek, siapa kau? Berani-beraninya kau menaiki kapal yang mewah ini," ucap dengan tegas anak buah si lancang. "Tapi aku adalah emak si lancang," jawab emak si lancang. Lancang pun mendengar kegaduhan di atas kapalnya itu. Ia memotong perkataan kedua orang itu. "Bohong, dia bukan emakku. Mana mungkin aku mempunyai emak miskin seperti dia. Usir dia dari kapalku sekarang juga," suruh si lancang kepada anak buahnya. Ia diusir dengan kasar oleh anak buahnya. Ia didorong hingga terjebak. Sungguh malangnya hidup si emak lancang. Emak lancang pun pulang ke gubuknya sambil menangis. Sesampainya di rumah, emak mengambil lesung dan nyiru pusaka. Emak memutar-mutar lesung itu dan mengipasinya dengan nyiru pusaka sambil berdoa. "Ya Tuhanku, aku sudah melahirkan lancang dan aku membesarkannya dengan air susuku. Tetapi saat ia sudah kaya, ia tak mau lagi menganggap aku sebagai emaknya. Ya Tuhanku, tunjukkanlah kekuasaanmu yang sebenarnya kepada si lancang," ucap si emak lancang. Dengan sekejap, tiba-tiba topan dan badai pun menghantam kapal si lancang. Barang-barang yang ada di atas kapal si lancang berjatuhan. Kain sutra yang dibawanya untuk digelar di atas kapal jatuh dan tertumpuk menjadi sebuah negeri bernama Lipat Kain di sisi kampar sebelah kiri. Gong yang dibawanya pun terjatuh dekat gubuk emaknya di air tiris menjadi sungai Ogong yang berada di kampar sebelah kanan. Tembikar pun pecah menjadi pasubilah dan tenggelam di danau si lancang. Di danau itulah tiang bendera kapal si lancang tegak tersisa. Bila sekali waktu tiang itu menampakkan dirinya ke permukaan danau, maka pertanda akan terjadi banjir yang besar. Sejak peristiwa itu, masyarakat kampar meyakini bahwa datangnya banjir bukan hanya karena curah hujan yang tinggi, tapi juga karena tiang bendera kapal si lancang yang menampakkan dirinya ke permukaan danau di danau si lancang. Itu dia ceritanya teman-teman. Nah, pesan yang dapat Afia sampaikan, jangan ingkar janji kayak si lancang ya. Dia bilang kalau dia udah kaya, dia bakal pulang ke emaknya. Tuh, buktinya dia nggak mau pulang ke emaknya. Juga kalian nggak boleh durhaka sama orang tua ya, karena murkanya Allah terdapat di murkanya orang tua. Makan daging di hari raya. Setelah selesai tangan dibasuh. Sekian sudah cerita dari Afia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.